Kembali di Anyu Sore, pemirsa, jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta ramai wisatawan. Mereka datang untuk berfoto dan berbelanja di kawasan legendaris tersebut. Salah satu rujukan liburan yang selalu dipadati wisatawan saat memasuki libur Natal dan Tahun Baru adalah kawasan Malioboro, Yogyakarta. Malioboro menjadi favorit bagi wisatawan untuk bersuah foto mengenakan pakaian adat Jawa. Wisatawan dapat menyewa jasa fotografer untuk berkeliling mengabadikan momen di lokasi ikonik ini. Mereka memburu beragam oleh-oleh seperti batik maupun kaos dengan harga terjangkau. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan Catur Kusumaningrat di Gianyar, Bali. Selamat sore, rekan-rekan. Kita ke Gali terlebih dahulu. Bagaimana situasi di Malioboro sore hari ini, Gali? Dan juga pemirsa, sore hari ini saya melaporkan langsung di kawasan legendaris kota Yogyakarta, yakni kawasan Malioboro. Di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, sore hari ini ribuan wisatawan mulai memadati kawasan wisata untuk menikmati libur panjang kali ini. Bisa saya gambarkan secara langsung situasi Malioboro sore hari ini. Saya di pedestrian sebelah timur. Ini sudah mulai banyak wisatawan belanja, berjalan, atau yang menikmati suasana sore kota Yogyakarta. Dan sore hari ini bisa saya gambarkan adalah suasana cukup syahdu di kota Yogyakarta karena langit cukup mendung namun tidak gerimis. Dan juga saya rasakan angin-angin sore ini sudah bisa dirasakan, akhirnya membuat banyak wisatawan duduk santai di kawasan Malioboro menikmati suasana sore kota Jogja. Dan untuk arus lalu lintas, bisa saya gambarkan sore hari ini mulai padat dan diprediksi akan terus meningkat hingga malam hari nanti. Dan angka populasi atau volume kendaraan di momen libur Natal tahun baru kali ini, menurut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, ada kenaikan 20% dibanding hari biasa. Dan jumlah pengunjung juga diprediksi akan mencapai 7 juta wisatawan yang akan berlibur di kota Yogyakarta. Seperti itu, Syafi. Ke timur lagi, pemirsa, kita menuju ke Bali. Sudah ada rekan kami Catur Kusumaningrat. Catur, bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah ramai wisatawan? Ini saya berada di kawasan Malioboro, Kota Gianyar, di mana sore hari ini aktivitas wisatawan, khususnya wisatawan lokal, domestik dan juga warga lokal, cukup padat di beraktivitas di kawasan Malioboro. Di mana untuk aktivitas yang sering dilaksanakan oleh warga adalah kegiatan olahraga dan berkeliling santai di kawasan kota. Di mana saat ini jumlah kunjungan wisatawan asing ke kawasan Kabupaten Gianyar memang menurun dan didominasi oleh wisatawan lokal, wisatawan domestik yang saat ini tengah melakukan liburan Natal tahun baru di kawasan Kabupaten Gianyar. Demikian aktivitas. Baik. Terima kasih Catur Kusumaningrat melaporkan langsung dari Gianyar, Bali. Sebelumnya ada Gali Wisma dari Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore, selamat bertugas kembali. Jelang akhir tahun, bencana alam menerjang sejumlah daerah. Cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun bersiap untuk mengatasi potensi bencana di akhir tahun. Bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Sejumlah pengunjung pun panik menyelamatkan diri. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur. Saat ini, pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara pancuran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara di Jawa Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di pantai selatan Bangkalan. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Dengan cuaca dan angin yang begitu kencang, cuaca ekstrim, sehingga dengan
angin yang kencang itu merobohkan sebagian besar pantai dermaga ini. Tapi nggak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Cuaca buruk yang terjadi di sejumlah daerah membuat pemerintah bersiap hadapi bencana. Masyarakat pun diminta lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Keempat, kita harus selalu mengantisipasi ketidakpastian dan kondisi tidak terduga, terutama terkait cuaca ekstrim dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario dan langkah respon yang cepat dan tepat. Ya Allah, Pak. Banjir gede, ya Allah. Ya Allah. Di Jawa Timur, selain cuaca buruk, warga juga harus waspada akan banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Sementara itu, hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3. Kebakaran trafo listrik terjadi di Jalan Sidomoyo Goden, Yogyakarta. Dalam video amatir terlihat api melahap atap sebuah rumah di pinggir jalan. Kepulan asap membumbung tinggi akibat sebuah trafo terbakar pada Selasa pagi. Kebakaran membuat warga panik dan membuat macet arus lalu lintas. Beruntung tak ada korban akibat kebakaran ini, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kembali di Anju Sore pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Hingga saat ini belum terjadi penumpukan kendaraan. Ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, mulai ramai dipadati kendaraan pribadi. Kenaikan volume kendaraan terjadi akibat momen Nataru dan libur anak sekolah. Meskipun terjadi peningkatan, arus lalu lintas di kilometer 47 masih terpantau ramai lancar. Polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Dua hari jelang libur Natal, puluhan ribu kendaraan padati gerbang tol Paster pada Selasa siang. Terjadi antrian panjang dari gerbang tol hingga kawasan jalan arteri Kota Bandung. Kemacetan terjadi di area tol Paster Kota Bandung 2 hari jelang perayaan Natal. Penumpukan kendaraan sudah terjadi di gerbang tol Paster menuju kawasan jalan arteri Bandung. Dari data Jasa Marga, jumlah kendaraan yang masuk Bandung mencapai 36.638 kendaraan atau naik 12,8% dari lalu lintas normal. Diprediksi puncak arus libur Natal akan terjadi pada sore ini hingga esok hari, mengingat libur panjang akan berlangsung pada tanggal 24 mendatang.